Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Marina, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Kabar saya baik, Bu. Wah, Ibu senang sekali berjumpa denganmu. Tampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga kamu menemui Ibu. Iya, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf, apakah Ibu memiliki waktu luang pada hari ini? Kebetulan hari ini Ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada Ibu sekarang? Iya, Bu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Iya, silakan, Nak. Tapi saya takut, Bu. Masalah saya diketahui oleh banyak orang. Tenang saja, Nak. Kamu tidak perlu khawatir. Ibu akan menjaga rahasia kamu, karena dalam proses konseling ini memiliki kode etik serta asas-asas yang harus dijaga dan dikuasai oleh Ibu sebagai seorang konselor. Nah, salah satu asasnya yaitu asas kerahasiaan. Jadi, kamu tidak perlu takut masalah yang kamu alami terbongkar dan diketahui orang lain. Baiklah kalau begitu. Saya berharap masalah saya ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluarnya. Sejujurnya, saya ini sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Bu. Oke, baiklah. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan itu pada Ibu. Sejujurnya saya bingung, Bu. Saya bingung harus memulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya, Bu, benar. Memang itu yang saya rasakan saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaan yang Elsa rasakan. Oleh sebab itu, cobalah Elsa ceritakan pada Ibu apa yang menjadi persoalannya. Jadi begini, Bu. Saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar, bahkan minggu lalu nilai mata kuliah saya jelek, Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman setelah saya, Bu. Jika boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya, Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya Elsa lakukan? Saya lebih banyak diam, Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri, Bu. Baiklah, Ibu sangat memahami bagaimana perasaanmu. Tetapi, apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu lebih baik? Tentu tidak, Bu. Saya merasa takut jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik, Bu. Baiklah, Nak. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar, kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu, karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiranmu, Nak? Sebenarnya ya semua, Bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan masa depan saya. Saya takut jika tidak dapat berhasil dalam kuliah ini. Saya tidak ingin membuat orang tua saya kecewa, Bu.
Baiklah, ternyata Elsa sudah mampu memahami permasalahan yang sedang Elsa hadapi. Iya, Bu, saya sudah paham, akan tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah ini. Sekarang begini, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Bu, itu memang menjadi tujuan saya kuliah di kampus ini, menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak, Bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus, Nak. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar merasa bingung, Bu. Oleh sebab itu, saya datang menemui Ibu, meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, Nak Elsa, jadi begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Bu? Coba sekarang Elsa pikirkan, kita berpikir bersama-sama dan merenungkan hal ini. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Elsa. Kau masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini. Bukan begitu, Nak? Iya, Bu. Apa yang Ibu sampaikan memang benar. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Teruslah belajar dan biasakan menyesuaikan lingkunganmu agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta mintalah dukungan pada kedua orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Iya, Bu. Mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Ibu rasa tidak akan ada masalah yang berat, Nak. Karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, karena dengan kau menghindar, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, Bu. Saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah Ibu berikan. Meskipun mungkin saya sangat butuh waktu yang cukup lama, Iya memang, Nak, segala sesuatu tidak ada yang instan, semua butuh proses. Lakukan secara bertahap, serta pelan-pelan memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Bu. Sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Memang harus begitu, Nak. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok, lakukanlah belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara di pagi hari dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu sangat berpengaruh pada proses belajar, sebab di saat pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Ya, Bu. Mulai besok pagi saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari, karena di malam hari saya sangat sulit untuk berkonsentrasi saat belajar. Sehingga daya ingat saya menurun, Bu. Yakinlah, Nak Elsa, pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Setiap manusia pasti mengalami suatu masalah, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya, Bu. Memang benar yang Ibu katakan.
Saya benar-benar sudah mengerti, Bu, bahwa saya harus menerima semuanya dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita. Syukurlah, Nak. Kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang, bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahanmu pada Ibu? Saya sudah merasa lebih lega, Bu. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi berkurang, saya sudah merasa lebih tenang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak, Bu. Terima kasih banyak atas nasihat yang Ibu berikan kepada saya, dan juga terima kasih untuk waktu yang telah Ibu berikan. Saya mohon pamit dulu, Bu. Baiklah, Nak. Sama-sama.